Apa sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya? Kehidupan yang sesungguhnya ini kita itu selalu menghadapi persaingan. Saudara-saudara atau para bapak ibu yang membuka toko, tentu Anda jangan mengharap toko Anda adalah toko satu-satunya di kota itu. Katakanlah toko satu-satunya di kota Blitar ini. Jangan pernah berharap, karena toko Anda itu adalah toko yang kesekian kali yang pernah dibuka orang di kota ini. Contohnya, Anda misalnya buka toko apa? Jual beras misalnya. Anda tidak mungkin bisa melarang orang lain jualan beras juga. Jangan jual beras, hanya aku saja yang jual beras untuk seluruh Blitar. Kalau gitu caranya mesti happy. Tapi kenyataan kan tidak mungkin. Anda yang bekerja sebagai guru tidak akan bisa mengatakan, wes sing jadi guru aku saja. Yang jadi guru hanya saya saja, yang lain tidak boleh. Juga tidak bisa. Malah kalau di tokonya Iswanti kan sebelahnya jualannya sama. Ada berapa toko tuh? 50 ada? 30? 14 toko berjejer jualannya sama. Ya toh? Kan sama. Apel ya ada, semua ya punya. Pisang ada, nanas ada. Itu adalah persaingan di dalam kehidupan. Dan kejadian toko berderet begini bukan hanya di kota Blitar saja. Di banyak kota saya temui toko emas jejer semua, satu blok toko emas semua. Tembel ban, itu juga satu blok tembel ban semua. Bahkan kalau di luar negeri, pompa bensin itu juga depan-depan. Kalau Indonesia masih lumayan, pompa bensinnya kan jauh-jauh. Di luar negeri itu pompa bensin bisa satu jalan yang sama, bisa depan-depannya ini sudah ada bisa 4 pompa bensin, karena di sana mereknya bisa lain-lain. Kalau di sini kan hanya khusus satu merek Pertamina, di sana macam-macam. Sehingga sini buka, depannya buka, mana buka, sebelahnya lagi buka, banyak sekali. Nah, kita di dalam kehidupan ini selalu menghadapi persaingan. Anda naik sepeda motor, tidak bisa Anda naik sendirian. Aku mau naik sendirian aja. Yang lain tidak usah pakai jalan ini, pokoknya hanya aku sendiri. Biar aku kalau ke biara kemana-mana tidak boleh terlambat. Tidak bisa. Kita mesti barengan dengan orang lain. Nah, mengatasi persaingan inilah kita kadang bisa beradu modal. Dia buka toko apa? Beras misalnya. Wah, berasnya berapa macam? 5 macam. Aku mau bikin 7 macam. Berarti modalku lebih besar. Oh, dia jadi guru. Aku juga jadi guru. Saya akan kasih hadiah yang mungkin guru lain tidak lakukan. Jadi murid saya akan selalu saya kasih hadiah, entah itu mainan, entah itu roti. Pokoknya biar saya banyak peminatnya. Saya jual buah 14 toko buah jejer. Saya berarti saingan dengan 13. Kalau begitu yang beli lebih dari 10 kilo saya kasih 11 kilo misalnya. Tapi ini tentu butuh modal. Lah kalau sekarang kita ngomong 11 kilo, orang yang beli 10 dikasih tambahan sekilo, 11 kilo. Lah sebelahnya ngomong lagi, beli di sini 10 kilo dapat 12. Sebelahnya lagi, beli sini 10 kilo dapat 13. Mau jadi apa dagangan itu? Nanti beli 10 kilo dapat 20 kilo. Lah rusak semua kalau caranya begini. Nah, oleh karena itu tentu bukan jalan dengan adu modal. Adu otot juga tidak bisa. Kamu kalau beli sini selamat, beli sebelah, oh orang selamat pulang. Remuk mobilmu. Ini adu otot.
juga tidak akan menyelesaikan masalah. Malah kita bisa ditangkap polisi gara-gara kita menggunakan kekerasan seperti itu. Nah, lalu bagaimana Dharma mengajarkan? Dharma mengajarkan justru kita ini adu karma, adu kebajikan, adu kebaikan. Sehingga dengan toko yang 14 jajaran itu, bagaimana supaya toko kita ini yang paling laris? Bagaimana dengan kita naik sepeda motor atau naik mobil di jalan? Bagaimana kalau kita pas liwat selalu jalannya tidak macet, selalu lancar? Bagaimana saya menjadi guru walaupun saingannya banyak, tetapi banyak orang suka kepada saya? Bagaimana saya menjual beras walaupun bahannya sama, yang dijual sama, tetapi orang beli di tokoku? Ini adalah karma baik yang dibutuhkan. Persaingan itu sudah mulai sejak dari kecil. Bahkan dikatakan para ahli, persaingan itu dimulai sejak kita belum terbentuk. Saudara-saudara yang belajar ilmu kehidupan alias biologi, pada saat manusia itu akan dikandung, maka bibit pria yang namanya sperma dengan sel telur bibit wanita itu bertemu, tetapi bukan 1:1. Ada yang anak SMA ini? Mana anak SMA ini? Guru nih? Wah, gurunya sudah ada ya. Yang anak SMA aja guru kadang malah lali. Telurnya 1, betul loh? Ya, telur 1, tapi sperma itu bukan 1. Kalau telurnya 1, spermanya 1, waduh, jagoan semua. Tapi justru spermanya itu jutaan untuk mendapatkan yang 1 telur itu. Pernah dengar tak jumlah sperma begitu banyak? Gitu? Jadi sejak dalam mulai kita akan terbentuk itu sudah adu karma. Kenapa kok bibit sperma yang menjadi kita kok bukan menjadi tanggane? Itu kan karena kita sudah menang persaingan. Itu modal karma baik yang kita sudah miliki. Kemudian nanti begitu lahir, sekolah, ini pun juga saingan. Masuk sekolah ya saingan, belajar ya saingan, nanti lulus ujian ya saingan, cari jodoh ya saingan, dagang ya saingan, semua adalah saingan. Nah, kalau sekarang kita hanya main otot, main modal uang, tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan persaingan ini dengan baik. Kita justru akan berubah cara berpikir kita. Mungkin kita malah menjadi tidak waras lagi untuk menghadapi persaingan. Tetapi sebetulnya persaingan itu harus dilawan, dimenangkan dengan karma baik. Karma baik salah satunya adalah dengan mengikuti puja bakti. Ini sebetulnya alat untuk memenangkan persaingan. Karena itu kalau nanti Anda sudah mencatat daftar buku tamu tadi, Anda buka hari ini puja bakti di rumah Pak Jirat, saya tanda tangan. Bulan depan di rumahnya si B, saya tanda tangan. Bulan berikutnya di rumahnya si C, saya tanda tangan. Sampai nanti 1 tahun atau habis masa arisan kita, lalu kita hitung aku selalu ada. Maka sesungguhnya paling tidak Anda sudah selangkah untuk memenangkan persaingan. Selain membaca parita, karena ini adalah yang paling sederhana yang kita kondisikan tiap bulan selalu ada. Kemudian juga membaca parita di wihara yang kita kondisikan setiap minggu ada.
kita juga bisa melaksanakan sila. Pancasila Buddhis tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong dan mabuk-mabukan itu juga alat untuk memenangkan persaingan. Makin sering Anda menjalankan Pancasila Buddhis, bahkan 8 sila di dalam kehidupan sehari-hari, makin besar kemungkinan Anda untuk memenangkan persaingan. Apa contohnya orang percaya memenangkan persaingan itu dengan kebaikan? Contohnya, ada yang masih sekolah ini, anak belakang-belakang kecil-kecil itu masih sekolah. Ya, nanti kalau Anda lihat teman-teman Anda juga di kelas, kalau sudah waktunya mau ulangan umum atau mau kenaikan, nanti kan rajin sembahyang. Ya, pernah dengar itu? Iya toh? Wah, pokoknya kalau sudah mau ulangan umum, mau ujian atau mau penerimaan siswa baru, waduh, sembahyangnya tekun. Sampai 1 bulan di TKT, pokoknya biar aku lulus. Wah, puasa ditukoni itu, pakai mutih, pos, ngebleng, pati geni, ya, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Supaya lulus. Nah, ini sebetulnya tujuannya memenangkan persaingan. Sayangnya cuma masa ujian saja yang dilakoni, sehingga dianggapnya persaingan itu hanya pada saat ujian atau ulangan. Padahal persaingan di dalam kehidupan ini setiap saat. Bahkan di jalan raya pun adalah persaingan. Sehingga kadang kita sering melihat kalau si A lewat jalan ini, pas jalannya rusak, pas ada mobil yang mogok sehingga dia juga terhambat perjalanannya. Tapi kalau si B kok semuanya lancar semua. Kenapa? Karena ini adalah karma baik dia yang membuat dia memenangkan persaingan. Oleh karena itu saudara-saudara, persaingan bukan hanya waktu sekolah, tetapi persaingan itu adalah setiap saat. Kalau kita bisa menambah kebajikan, bukan hanya puja bakti saja, tetapi kita bisa menjalankan sila, melaksanakan meditasi, sebetulnya itu adalah landasan memenangkan persaingan. Terus meditasi apa yang kita bisa lakukan setiap saat? Meditasi apa yang membuat kita bisa muncul kebahagiaan dengan cepat? Selain meditasi pagi 15 menit dan malam 15 menit paling sedikit, kita juga bisa setiap saat ini mengembangkan kesadaran. Sadar sedang berjalan, sadar sedang kunci pintu, sadar sedang ngomong, sadar sedang nonton televisi, sadar sedang duduk, sadar sedang makan, sadar sedang mau tidur. Kalau bisa sadar sedang tidur itu bagus. Tapi biasanya sadar sedang mau tidur. Ya toh? Kalau sudah mau tidur masih sadar. Karena orang yang bisa meditasi dengan baik, tidur pun bisa sadar. Sehingga nanti kalau ngimpi itu tahu. Anda kan kadang-kadang kalau ngimpi yang buruk kan ikut gobios kalau bangun. Ya toh? Waduh, monggos-monggos begini bangun, untung sekedar mimpi. Tapi kalau mimpi indah, Anda juga ikut stres bangun-bangun. Aduh, kok cuman mimpi. Apike kaya ngono eman, sambung lagi. Tidur lagi kadang-kadang bisa nyambung memang. Nah, pada saat kita mengembangkan kesadaran setahap demi setahap, pada waktu berjalan, duduk, berdiri, berbaring, ngomong, melakukan sesuatu, sebetulnya nanti pada saat kita tidur pun kita bisa sadar. Sehingga nanti kita melihat mimpi yang menakutkan, cuman mimpi kok ini. Jelas ini mimpi, seneng kayak aja, diamkan saja. Nanti melek, ya biasa-biasa. Ketika tidur, ngimpi, enak sekali, bagus sekali, kita ya sadar ini cuma mimpi. Seperti nonton televisi, sangat jelas bahwa itu adalah hasil pikiran kita sendiri. Kalau Anda bisa mencapai tahap ini,
wah, Anda akan selalu bisa memenangkan persaingan. Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha setelah melewati sekian banyak kebajikan yang beliau lakukan. Beliau memenangkan persaingan. Bahkan persaingan yang paling berat adalah ketika beliau ditantang, dilawan oleh Mara. Mara yang mengatakan, kamu tidak boleh duduk di tempat ini karena kamu belum tahapnya bisa duduk di tempat ini. Tapi Pangeran Siddhartha pada saat itu bisa mengatakan bahwa saya sudah cukup punya karma baik untuk duduk di sini. Telah banyak kebajikan yang aku lakukan, telah banyak air yang aku tuangkan sebagai pelimpahan jasa. Karena itu, kalau tidak percaya bahwa aku sudah cukup banyak karma baiknya, ayo kita panggil Ibu Dunia. Ibu Dunia itu Ibu Patawi, Pratiwi. Lalu Ibu Dunia atau penguasa bumi ini, ketika muncul, Pangeran Siddhartha bertanya kepada dia, masihkah engkau menyimpan air yang biasa setiap kali aku melakukan kebajikan, aku tuang jasa dan aku limpahkan di atas tanah? Ibu Dunia mengatakan, masih saya simpan di gelungan saya. Coba mau saya lihat seberapa banyak air kebajikan yang saya miliki. Lalu gelungan ini atau sanggul rambutnya ini dibuka dan meneteslah air. Setetes, makin banyak, air makin besar, bahkan akhirnya mengucur, mengalir dengan keras, dan akhirnya membanjiri sang Mara. Sehingga Mara akhirnya malah hanyut oleh air kebajikan yang dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap kali kita ikut puja bakti, kemudian kita anjang sana seperti pada malam hari ini, lalu kita juga melimpahkan jasa pada saatnya nanti, sebetulnya itu adalah melanjutkan tradisi sejak zaman para bodhisatwa di masa itu. Air ini dituang, kemudian nanti setelah dituang dari tempat guci kecil menuju ke tempat yang lebih besar, lalu nanti tempat yang lebih besar itu dituang ke bumi. Sebetulnya itu adalah melambangkan bahwa saya melakukan kebajikan ini, makin banyak air yang aku tuangkan, kebajikan makin banyak aku timbun, sehingga makin banyak aku menimbun jasa, menimbun kebajikan, maka aku akan selalu bisa memenangkan persaingan di dalam semua segi kehidupan. Anda bisa bayangkan kalau air yang hanya segelas setiap kali melakukan kebaikan, kemudian bisa dikumpulkan oleh Ibu Dunia atau Ibu Pratiwi itu, sehingga bisa membanjiri bumi, sehingga Mara pun bisa hanyut oleh air yang demikian banyak. Kalau kita tidak mulai dari sekarang melimpahkan jasa ini, kapan kita bisa punya kebajikan yang bisa mengusir keburukan yang muncul di dalam diri kita? Cerita Ibu Pratiwi yang menyimpan air di dalam gelungan, bisa itu merupakan cerita yang sungguh-sungguh, tetapi juga bisa itu merupakan satu simbolik bahwa kalau kita banyak melakukan kebajikan, maka persaingan di dalam semua segi kehidupan, persaingan di segi ekonomi, persaingan di segi pangkat, kedudukan, perjodohan, maupun yang lain-lainnya akan bisa kita menangkan. Dan akhirnya seorang umat Buddha menang bukan karena menghancurkan, tapi menang, kalau dalam bahasa Jawanya, tanpa ngasorake, gitu? Ya, menang tanpa ngasorake. Jadi kita memenangkan satu persaingan tanpa harus melukai, menghancurkan
musuh yang lain. Karena di dalam Dhamma kan sering dikatakan bahwa mengatasi 1000 orang itu sebetulnya adalah orang kuat, tapi mengatasi diri sendiri, inilah sebetulnya orang bijaksana. Kalau kita bisa mengembangkan kebajikan, pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam semua segi, bukan hanya kebaktian saja, tetapi di dalam setiap saat kehidupan kita, selalu kita kembangkan kebajikan, maka sesungguhnya kebahagiaan pasti akan menjadi milik kita. Karena kita bisa memenangkan semua segi persaingan hidup kita. Sesungguhnya di dalam Dharma dikatakan, sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang akan kita panen. Penanam kebajikan, memperoleh kebahagiaan. Kalau kita selalu mengembangkan kebajikan dengan 3 alat yang kita miliki, ucapan, perbuatan, dan pikiran kita, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu selamat. Apapun yang Anda inginkan, Anda akan bisa dapatkan. Apa yang menyebabkan? Perilaku Anda sendiri, perbuatan Anda sendiri. Bukan jimat, bukan kekuatan, bukan uang, bukan materi, tetapi adalah perilaku Anda sendiri. Dan itu akan terbawa bukan hanya dalam kehidupan ini, tetapi sampai di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, mulailah sekarang melakukan kebajikan dengan baik. Limpahkanlah jasa kepada semua makhluk, seperti yang malam hari ini dilimpahkan jasanya kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma kepada kita. Karena bukan hanya orang tua kita saja, bukan hanya kakek nenek kita saja, bukan hanya nenek moyang kita saja, tetapi bisa orang tua dalam kehidupan yang lampau pun kita limpahi jasanya. Mereka yang pernah kenal dengan kita di dalam kehidupan yang lampau, semoga mereka berbahagia, dan kita tuangkan jasanya itu ke tanah sedikit demi sedikit, karena nanti kita pun juga akan memetik buah kebahagiaan. Inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, keluarga di sini akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Begitu pula para leluhur, semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.